Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 410-412 kenangan sebelum pergi. Kata-kata Kevin Ye mungkin sebenarnya dianggap sopan, tetapi tempat ini sudah menjadi gila, tidak tampak seperti institusi yang tepat, lebih seperti sarang bandit. Setelah memimpin jalan, Kevin Ye, Mona Liu, Alice dan yang lainnya masuk, sekelompok orang hanya memberi mereka pandangan simbolis, dan kemudian melanjutkan melakukan hal-hal mereka sendiri. Saudara Sue, sekelompok orang ini terlihat sangat asing. Apakah mereka orang luar? Namun, kedua gadis ini masih cukup bersemangat. Seorang anak muda berseragam, rambutnya masih ternoda, berjalan keluar dari tempat duduknya. Dia memegang secangkir air dan tampak sangat santai. Namun, cara Kevin Ye menatapnya sangat tidak senang, karena mata orang ini terus menilai Mona Liu dan Alice. Itu sangat agresif, dan orang bahkan bisa mencium bau berwarna tulang dari jarak 8 meter. Pria bernama Saudara Sue terkekeh, lalu mengedipkan mata pada pemuda itu dan berkata, "Liu kecil, orang-orang ini memang dari luar negeri. Mereka dicurigai bertransaksi dalam transaksi barang putih, terutama orang ini, dia jelas bukan orang baik. Kumpulkan saudara-saudaramu dan segera interogasi mereka." Saudara Sue terus menekankan, "Oh benar, ingatlah untuk memisahkan interogasi pria dan wanita, apakah kamu mengerti?" Melihat mata saudara Sue yang terus berubah, pemuda itu tersenyum jahat, "Baiklah, aku mengerti, aku mengerti. Saudara Sue, jangan khawatir. Serahkan ini padaku." Setelah keduanya mengatakan ini, mereka saling memandang dan tertawa, lalu tatapan mereka jatuh pada Mona Liu dan Alice. Hampir bersamaan, kedua orang ini tertawa dengan sangat jijik, memancarkan perasaan tidak nyaman. Melihat pemandangan ini, bahkan Mona Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, perasaan tidak menyenangkan segera melonjak ke dalam hatinya. Tidak lama kemudian, beberapa orang lagi datang atas panggilan Xiao Liu. Namun, orang-orang ini mirip dengan Xiao Liu, mereka tampak seperti pekerja sementara. 3 atau 5 pria, beberapa dengan rokok di mulut mereka, beberapa dengan hidung mereka dipotong, beberapa dengan kuku mereka dipotong, semua jenis karakter yang berbeda. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa mereka semua memiliki tatapan penuh nafsu di mata mereka. Meskipun Alice adalah asisten CEO Law Group, dia masih seorang gadis kecil berusia awal 20-an. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan seperti itu? Tidak lama kemudian, Kevin Ye dan Mona Liu dibawa pergi secara terpisah. Ruang interogasi juga dipenuhi asap. Puntung rokok dapat terlihat di mana-mana bersama dengan bau kaus kaki yang bau. Itu tak tertahankan. 2 orang yang membawa Kevin Ye, Zhang Huan, dan yang lainnya ke ruang interogasi itu bertubuh besar dan tinggi. Saat mereka berjalan di sekitar ruang interogasi, keduanya menggerutu, "Sialan, semua hal baik telah diambil oleh bocah Liu Jianhong itu. Mengapa mereka menginterogasi kedua gadis cantik itu? Itu terlalu tidak adil. Baiklah, beruang, berhentilah mengomel. Aku ingat terakhir kali, ada beberapa wanita muda. Bukankah mereka juga membiarkanmu pergi lebih dulu? Bisakah kau dibandingkan dengan mereka? Beberapa yang terakhir seburuk bunga, tetapi hari ini, mereka berdua adalah wanita cantik yang tak tertandingi." Setelah mengatakan itu, si gendut itu menjilat sudut bibirnya tanpa daya, memperlihatkan ekspresi menyeramkan. Seolah-olah dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa cemas. Sedangkan untuk pria kekar lainnya, dia tidak dapat menahan tawa nakal saat dia menoleh untuk melihat ruang interogasi di sebelahnya secara simbolis. Huff. Pria gendut itu mendengus dan tampak tidak yakin. Namun, setelah memikirkannya sebentar, perasaan enggan itu segera menghilang. Senyum segera muncul di wajahnya yang tampak garang. Namun, kedua orang seperti bandit ini tidak dapat dibandingkan satu sama lain, karena hampir semua percakapan di antara mereka mendarat di telinga Kevin Ye, Zhang Huan, dan yang lainnya. Wajah Zhang Huan pucat pasi, situasinya tidak terlihat baik. Jelas, Zhang Huan dapat merasakan dari keduanya bahwa situasi Mona Liu dan Alice sangat buruk. Sangat mungkin mereka akan dipermalukan oleh kelompok bandit ini. Zhang Huan menatap Kevin Ye yang berada di sampingnya untuk meminta bantuan dan bertanya dengan cemas, "Tuan Ye, CEO berada dalam situasi yang sangat buruk. Apa yang harus kami lakukan?" Jangankan Zhang Huan, bahkan Li Jie dan yang lainnya menatap Kevin Ye, seolah-olah satu-satunya yang dapat mereka andalkan saat ini adalah Tuan Ye yang menentang surga ini. Tetapi sebelum Kevin Ye dapat mengatakan apapun, pria gemuk itu berteriak, "Apa yang kalian perdebatkan? Apa yang kalian perdebatkan? Apakah kalian tahu di mana ini? Tutup mulut kalian, kalian semua."
Apa yang akan kalian jawab saat aku bertanya? Aku peringatkan kalian semua, jika kalian anak nakal berani berkolusi, huff. Sambil berbicara, Fatih mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya sebelum duduk di kursi di ruang interogasi. Namun, beban orang ini memang cukup berat. Hanya saja saat pantatnya mendarat, seluruh kursi itu ambruk. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, aku harus segera menyingkirkan orang-orang ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menonton pertunjukan yang bagus nanti. Sambil berbicara, Fatih memiliki senyum nakal di wajahnya. Sambil mengangkat kepalanya, si gendut itu menatap Kevin Ye dan yang lainnya, wajahnya tenggelam. Sambil memukul meja, dia berteriak, bicaralah, bagaimana kalian menjual barang-barang putih, dan apakah kalian masih punya mitra? Cepat beritahu aku, jangan buang-buang waktu Laozi. Kevin Ye terkekeh, dan berkata, kalian benar-benar tidak tahu cara mengobrol. Bukankah seharusnya kalian menanyakan nama kalian terlebih dahulu? Si gendut itu tertegun sejenak sebelum berteriak, bocah sialan, kau masih berani membantah. Laozi berpikir bahwa hidupmu terlalu panjang. Saat ini, sebaiknya kau memberiku jawaban yang jujur. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa artinya memohon untuk hidupmu, bahkan tidak bisa memohon untuk mati. Kataku, beruang, mengapa kau mengatakan semua omong kosong ini kepada sekelompok mahasiswa asing ini? Kurasa kulit mereka hanya gatal. Lagi pula, saudara Sue telah memberitahuku bahwa aku harus merawat mereka dengan baik. Menurutku, mengajukan pertanyaan apapun sekarang tidak ada gunanya. Hehe, kupikir juga begitu. Pria gemuk itu tersenyum sinis. Ini adalah pertama kalinya mereka mulai berkelahi tanpa bertanya apapun, dan hal semacam ini tidak pernah terdengar di manapun di timur. Tetapi kembali lagi, sekelompok orang ini awalnya ada di sini untuk membuat masalah bagi Kevin Ye dan yang lainnya, sedangkan untuk apa yang ingin mereka lakukan dengan barang-barang putih itu adalah kejahatan tambahan. Oleh karena itu, sebaiknya dia tidak bertanya apa-apa, dan malah langsung bekerja. Pria gemuk itu menendang laci tempat dia duduk dan mengeluarkan sesuatu. Benda ini bergoyang di udara sebentar, tetapi ketika Zhang Huan melihatnya, dia langsung merasa kakinya lemas, dan segera bersembunyi di belakang Kevin Ye. Apa yang dipegang pria gemuk itu di tangannya tidak lain, itu adalah cambuk hitam yang panjangnya sekitar 1 meter, dan setelah melambaikannya di udara 2 kali, benda itu mengeluarkan suara berderak. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya jika benda ini mengenai tubuh seseorang. Hehe, aku sudah lama tidak menggunakan benda ini, dan kebetulan aku bisa menggunakannya hari ini untuk melihat apakah ada yang kehilangan poin prestasinya. Dengan senyum sinis di wajahnya, si gendut menunjuk ke arah Kevin Ye dan 3 orang lainnya dan berkata, hei, kalian berempat, siapa yang ingin maju dan mencobanya terlebih dahulu? Saat dia berbicara, si gendut mengacungkan cambuknya, menyebabkan serangkaian ledakan di udara. Mendengarnya, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Zhang Huan, Li Jie dan yang lainnya belum pernah melihat ini sebelumnya, mereka mencoba yang terbaik untuk bersembunyi di belakang Kevin Ye. Namun, Kevin Ye lah yang pertama kali memandang si gendut di seberangnya dengan jijik sebelum melengkungkan bibirnya dan berbicara tanpa henti, cambuk bulu. Yunan ini benar-benar tempat yang aneh, benar-benar membuka mata. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye memasang ekspresi jijik, seolah cambuk hitam di tangan si gendut itu membuat Kevin Ye memikirkan sesuatu yang buruk. Namun, Zhang Huan dan yang lainnya tidak begitu mengerti, mereka menggigil dan tidak berani membuat lelucon seperti itu. Ketika si gendut melihat bahwa Kevin Ye benar-benar berani menertawakannya, dia berteriak dengan marah, bocah bau, kamu masih berani tertawa di saat seperti ini. Hari ini, ayahmu pasti akan memukulmu sampai kulitmu terbelah. Ketika saatnya tiba, aku akan menaburkan segenggam garam di tubuhmu dan melihat apakah kamu masih bisa tertawa saat itu. Hei, beruang, mengapa kamu masih bertele-tele? Cepatlah dan mulai, aku tidak sabar. Orang lain itu sedang menghisap sebatang rokok di mulutnya sambil mencibir sambil bersembunyi di sudut. Si gendut, yang dijuluki Siong, tertawa. Tanpa membuang kata-kata, dia mengangkat cambuk di tangannya dan mencambuknya ke arah Kevin Ye dengan kekuatan besar. Jika dia mencambuk kali ini, kulit dan dagingnya pasti akan terbelah, dan darah dan daging akan berterbangan kemana-mana. Namun, Kevin Ye masih berdiri di posisi semula tanpa bergerak, dan tidak bisa menahan senyum. Hal ini membuat si gendut menjadi bingung, apakah orang ini bodoh? Tepat saat cambuk itu hendak mendarat di kepala Kevin Ye, dan bahkan Zhang Huan berkeringat deras karena Kevin Ye akhirnya melambaikan tangannya dengan lembut.
Borgol di pergelangan tangannya hancur dalam sekejap, dan suara cambuk yang tajam terdengar. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Tidak seorang pun bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Kevin Ye mengulurkan tangannya dan langsung meraih cambuk yang diayunkan ke arahnya. Si gendut bernama Siong Siong ditarik oleh Kevin Ye dan terhuyung-huyung. Dia dengan cepat melangkah maju 2 langkah dan menjatuhkan cambuk di tangannya. Kevin Ye melambaikan tangannya dan cambuk itu meluncur ke tangan Kevin Ye. Oh, tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Itu bahkan cambuk kulit. Benda ini pasti akan terasa enak jika menyangkut manusia. Saat dia mengatakan itu, Kevin Ye tersenyum menawan pada Zhang Huan dan yang lainnya di belakangnya. Zhang Huan, apakah kalian pernah melihat akrobat kebun binatang sebelumnya? Zhang Huan dan yang lainnya semua bingung, mereka tidak mengerti apa yang Kevin Ye coba katakan. Cambuk kulit di tangan Kevin Ye bergetar, dan dengan suara tepukan, itu meledak di udara. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kelompok akrobat bermain dengan beruang. Karena kita telah tiba di tempat yang begitu ajaib, setidaknya kita harus meninggalkan kenangan. C411 Your bullet is here. Sialan. Bocah sialan. Kau benar-benar berani mencuri cambukku. Aku akan membunuhmu. Si gendut bernama Siong Siong sama sekali tidak tahu apa yang terjadi saat cambuk di tangannya terlepas dari tangannya dan jatuh ke genggaman Kevin Ye. Orang ini langsung bingung dan jengkel. Di tempat seperti ini dengan racun, di mana tinju kuat, melihat bagaimana Kevin Ye dengan mudah mematahkan borgol di tangannya, kedua interogator Kevin Ye membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya. Namun, mereka dengan cepat mendapatkan kembali akal sehat mereka, terutama yang di samping. Mereka bercanda, "Hei beruang, sudah berapa lama sejak terakhir kali kau pergi ke Green Willow Land? Cambukmu semakin buruk. Jika kau memiliki kemampuan, maka lanjutkan saja. Apa yang kau coba untuk mengejekku?" Si gendut itu berkata dengan tidak senang. "Aku tidak akan datang, aku tidak punya selera yang buruk sepertimu." Orang-orang di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Ketika Kevin Ye mendengar Green Willow Land, wajahnya segera menampakkan ekspresi menjijikkan. Dia berpikir dalam hati, "Sial, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa keterampilan pada cambuk kulit beruang hitam ini benar-benar dipelajari dari tempat itu. Dia benar-benar jenius." Sambil menyingsingkan lengan bajunya, si gendut bernama Siong dengan ganas menyerang Kevin Ye. "Sialan, kau benar-benar berani mencuri barang-barang ayah ini. Aku melihat bahwa bocah nakal ini benar-benar tidak memiliki rasa hidup atau mati. Ayah ini akan mengulitimu hidup-hidup." Setelah mengatakan itu, si gendut itu menerkam ke arah Kevin Ye sambil mendesaknya. Tangannya yang gemuk terangkat, hendak mencubit leher Kevin Ye. Kevin Ye mencibir, dan berkata, "Seekor beruang yang buruk ingin memakan manusia. Sungguh tidak masuk akal." Setelah mengatakan itu, Kevin Ye mengayunkan cambuk di tangannya, dan sebuah ledakan terdengar di udara. Cambuk itu tepat mengenai wajah beruang itu, langsung menyebabkan garis darah mekar di wajah orang gemuk itu. "Iya, ibu, sakit." Beruang hitam itu buru-buru menutupi wajahnya dan melolong dengan gila. Kevin Ye tertawa jenaka, "Sudah sakit, kamu terlalu lemah, ayo lanjutkan." Setelah mengatakan itu, Kevin Ye mengayunkan cambuknya ke bawah lagi, tetapi kali ini bukan ke arah wajah beruang itu, tetapi ke arah kaki beruang itu. Plak! Beruang itu dipukul lagi, pakaiannya yang awalnya bengkok segera terkoyak oleh cambuk Kevin Ye. Sebuah luka berdarah segera mekar di pergelangan kaki beruang itu, membuatnya tampak seolah-olah ketakutan. Dengan suara putong, beruang hitam itu duduk di tanah dengan satu tangan menutupi wajahnya dan yang lainnya menutupi pergelangan kakinya. Itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. "Kamu masih berani duduk? Siapa yang menyuruhmu duduk? Berdiri saja." Kevin Ye memaki dengan marah, lalu melambaikan tangannya dan mencambuk lagi. Mendengar suara ledakan udara, si gendut yang bernama Siong Siong itu melompat kaget, dan langsung melompat berdiri, takut cambuk itu akan mencambuknya lagi. "Oh, ibu, tolong." Kevin Ye sama sekali tidak terlihat berniat melepaskannya. Dia mengangkat cambuk itu lagi dan cambuk itu mengeluarkan suara pada saat meledak lagi. Tiba-tiba, pemandangan yang sangat aneh muncul di ruang interogasi. Kevin Ye terus mencambuk dan si gendut berseragam itu melompat-lompat seperti beruang yang sedang dimainkan oleh sirkus. "Lari, benar. Lari." Kevin Ye bersenang-senang. Di sisi lain, si gendut terus berteriak, "Tolong. Xiao Dao, kau akan mati. Cepat hentikan dia, hentikan orang gila ini."
Dia melarikan diri dengan panik di bawah cambuk Kevin Ye, terutama saat dia gemuk dan montok. Bahkan Zhang Huan dan Li Jie saling memandang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tepat pada saat ini, Kevin Ye mengacungkan cambuknya dan menertawakan Zhang Huan dan yang lainnya di belakangnya. Sekarang kalian telah menyaksikan seperti apa pertunjukan beruang sirkus, kan? Lari. Jangan berhenti. Lari. Zhang Huan dan Li Jie tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dalam hati mereka, Kevin Ye dianggap sebagai orang yang cakap, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Ye ini akan memiliki sisi yang nakal. Ini agak kekanak-kanakan. Situasi di ruang interogasi tidak lagi di bawah kendalinya. Itu seperti lelucon. Namun, melihat bahwa Kevin Ye menjadi semakin kurang ajar, beruang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Wajah orang yang bernama Xiao Dao itu langsung menjadi gelap saat dia mendengus dingin, dan kemudian, dengan sangat tidak dikenal, menyentuh pinggangnya sendiri. Segera, Zhang Huan dan yang lainnya melihat pistol hitam di tangan orang itu. Tuan Ye, hati-hati. Zhang Huan tiba-tiba berteriak. Adapun Xiao Dao, dia mengangkat tombaknya dan dengan menyeramkan tiba di sebelah Kevin Ye, berseru keras, berhenti, bajingan kecil, hentikan ayahmu. Jika tidak, ayahmu akan membunuhmu dengan satu tembakan. Bagaimana mungkin gerakan sekecil itu seperti bilah kecil lolos dari mata Kevin Ye? Kevin Ye tertawa dingin dan menghentikan cambuk di tangannya. Xiao Dao terkekeh, benda ini bisa diandalkan pada saat yang paling penting. Saat dia berbicara, Xiao Dao memiliki ekspresi puas di wajahnya. Tanpa mengejar cambuk Kevin Ye, pria gemuk itu akhirnya bisa bernapas lega dan sekali lagi duduk di tanah, terengah-engah. Tetapi bahkan saat ini, dia masih tidak lupa untuk menggunakan tatapan jahat itu untuk melihat Kevin Ye. Tampaknya dia ingin membalas dendam setelah dia mendapatkan kembali napasnya. Saat ini, Xiao Dao sudah berdiri di samping Kevin Ye dengan senjatanya terangkat, tertawa dingin, bocah bau, kau benar-benar pandai menyiksa orang lain, jika kau berani, silakan saja dan lakukan lagi. Kau percaya padaku? Setelah mendengus sebentar, Xiao Dao berbicara lagi, hehe, bocah bau, karena kau sangat menyukai akrobat sirkus, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Pergi dan berlutut di sudut dinding. Aku ingin melihat bagaimana rasanya dipukul oleh cambuk ini. Maksud Xiao Dao jelas. Itu adalah untuk membalas budi dengan baik. Sayangnya, Kevin Ye bukanlah orang yang penurut. Melirik moncong hitam itu, Kevin Ye mencibir, memiliki senjata itu mengesankan, apa yang bisa dilakukan benda ini di tanganmu? Bisakah itu membunuh orang? Zhang Huan dan yang lainnya terkejut, mereka tidak menyangka bahwa Kevin Ye, yang kepalanya ditodong tombak, masih begitu tenang dan kalem. Xiao Dao sendiri tertegun cukup lama, dia tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye masih berani mengucapkan kata-kata menghina seperti itu di saat seperti ini. Xiao Dao menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, tidak masalah apakah aku bisa membunuhmu atau tidak. Jika kau berani bergerak lagi, aku akan memberitahumu apakah tombak ini bisa membunuhmu atau tidak. Baiklah. Kevin Ye tersenyum tidak sopan, lalu berbalik menghadap bilah kecil itu, dan lubang hitam di moncong senjata itu. Begitu saja, Kevin Ye mengeluarkan sebatang rokok entah dari mana dan menyalakannya, asapnya memenuhi wajahnya. Tuan Ye, kau, Zhang Huan dan yang lainnya sangat gugup, takut orang itu benar-benar akan menembak. Namun, Xiao Dao sendiri sangat gugup. Meskipun mereka bersenjata, mereka tidak menembakkan satu pun senjata. Bertarung adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan, tetapi membunuh orang berarti mereka setidaknya berjarak 108.000 mil dari Kevin Ye. Jari-jari Xiao Dao sedikit gemetar saat dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Saat dia berbicara, jari Xiao Dao sudah berada di pelatuk, siap menembak kapan saja. Namun, Kevin Ye tetap tidak tergerak dan mencibir, takut. Tentu saja aku takut mati. Di dunia ini, berapa banyak orang yang tidak takut mati? Xiao Dao awalnya terkejut, tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak, tidak ada peluru. Tidak ada peluru. Hahaha, bocah nakal, apakah kau benar-benar mengira aku palsu? Xiao Dao, mengapa kau membuang-buang napasmu untuk anak ini? Pertama, patahkan kakinya. Pada saat ini, si gendut bernama Xiong Xiong juga berdiri. Dia menatap Kevin Ye dengan penuh kebencian di matanya. Jika bukan karena masalah besar yang terjadi di Yunannya, Xiong Xiong akan langsung menembak Kevin Ye. Menghadapi ancaman kematian, Kevin Ye tetap tidak tergerak seperti biasa. Sambil merokok, sudut matanya menyempit membentuk garis, tampak sangat menghina. Hur, mengapa kita tidak bertaruh? Kevin Ye tertawa gembira, aku yakin senjatamu tidak memiliki peluru.
Seluruh tubuh Xiao Dao menegang. Namun, kemarahannya lebih besar daripada rasa takutnya. Dia tersenyum dingin dan mengumpulkan keberanian untuk mencaci maki, "Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian." Mengatakan itu, Xiao Dao berteriak dengan gila. Ah, ah. Kemudian, semua orang melihat moncong senjata diarahkan ke kaki Kevin Ye, dan dia tiba-tiba mulai menarik pelatuknya. Zhang Huan dan yang lainnya setengah takut setengah mati oleh gerakan gila ini, dan berteriak, "Tuan Ye, hati-hati. Tuan Ye, hati-hati." Tepat saat mereka berteriak, senjata di tangan Xiao Dao terus bergerak, tetapi semua suara yang keluar kosong. Seperti yang dikatakan Kevin Ye, senjatanya kosong, tidak ada peluru. Keringat dingin mengalir di dahi Xiao Dao. Keduanya menatap tombak itu dengan tatapan kosong, tidak mampu pulih dari keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sungguh, benar-benar tidak ada peluru. Xiao Dao tercengang, dia tidak tahu harus berkata apa. Dan pada saat ini, Kevin Ye mengeluarkan magasin dari tubuhnya seolah-olah dia sedang melakukan trik sulap. Dia tampaknya tidak terlalu ahli dengan metode ini, saat dia melepaskan peluru satu persatu dan menyebarkannya di tanah. "Mana pelurumu?" Melihat magasinnya dan melihat peluru di dalamnya, beruang dan pisau itu sama-sama tercengang. Mereka tidak tahu kapan Kevin Ye benar-benar mengambil magasin itu. Kevin Ye tanpa ekspresi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, "Aku bilang tidak ada peluru di senjata ini, mengapa kalian tidak percaya padaku?" Mengatakan itu, Kevin Ye tertawa dan menggelengkan kepalanya, ekspresinya dipenuhi dengan keceriaan. Bab 412 Apakah Anda memiliki koneksi di selatan Yunan? Tanpa disadari, Kevin Ye telah mengeluarkan peluru dari pistol polisi bernama Xiao Dao. Tindakan ini sangat cepat dan disembunyikan dengan sangat baik sehingga tidak seorang pun dapat melihatnya. Bahkan Zhang Huan dan yang lainnya merasa itu mistis, berdiri di belakang Kevin Ye dengan ekspresi kagum di wajahnya. Namun sekali lagi, Kevin Ye bahkan tidak takut dengan hujan peluru di tempat perjudian batu miliknya. Bagaimana mungkin dia takut pada pencuri kecil ini? Si gendut, Siong Siong, dan Xiao Dao menatap peluru yang berserakan di seluruh lantai, mata mereka terbelalak. Mereka semua adalah penjahat, dan di masa lalu, mereka selalu mengandalkan omelan saat menginterogasi orang. Sekarang, seorang sampah seperti Kevin Ye telah muncul. Dia tidak bisa mengalahkannya, dan dia bahkan melumpuhkan senjatanya. Bagaimana dia masih bisa bermain? Xiao Dao hanya berdiri di sana dengan linglung. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Beruang gendut, di sisi lain, sedikit lebih cerdas. Dia berbalik dan hendak meminta bantuan. Bagaimanapun, pepatah semakin banyak orang, semakin banyak kekuatan, lebih penting. Namun, Kevin Ye tidak pernah memberinya kesempatan untuk melakukannya. Begitu si gendut dan beruang itu baru saja berbalik, Kevin Ye tanpa henti menendang pantat mereka, menyebabkan mereka langsung jatuh terkapar di tanah seperti anjing yang memakan kotoran. Xiao Dao akhirnya bereaksi, dia menunjuk Kevin Ye dan berteriak ketakutan, kau berani menyerang polisi." Xiao Dao hanya mengoceh omong kosong. Kevin Ye telah mencambuknya dengan cambuk kecilnya dan bahkan pelurunya telah diblokir, apa yang bisa dilakukan tendangan. Menyerang polisi. Sungguh lelucon, orang sepertimu bisa menelepon polisi. Kevin Ye tertawa meremehkan, lalu mengangkat kakinya dan menendang dada Xiao Dao. Pisau itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum terlempar. Zhang Huan dan yang lainnya menyaksikan dari belakang dengan ekspresi kaku. Li Jie kemudian berkata dalam hatinya, "Tuan Ye memang hebat." Kevin Ye hanya tertawa, dan berkata, "Ini hanya masalah kecil." Jika Zhang Huan dan yang lainnya menyaksikan bagaimana Kevin Ye membunuh orang di Villa Linhai, mereka mungkin tidak akan terkejut sama sekali. "Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Zhang Huan menatap Kevin Ye tanpa daya dan bertanya. Bagaimanapun, mereka masih di kantor polisi, jadi tidak peduli seberapa tinggi langit atau seberapa jauh kaisar berada, kantor polisi Yunan tetap merupakan otoritas resmi. Kevin Ye mencibir, "Apa yang harus kita lakukan? Karena kita tidak bisa mengejar pesawat hari ini, sebaiknya kita tetap di sini dan bermain dengan mereka. Aku ingin melihat trik apa lagi yang dimiliki nona muda keluarga Xiao itu." Saat berbicara, Kevin Ye memutar lehernya dan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Mengabaikan beruang dan pisau yang tergeletak di tanah sambil berpura-pura mati, dia membuka pintu dan keluar dari ruang interogasi. Jika seseorang mengatakan bahwa kantor polisi Yunan dipenuhi dengan racun, maka tidak ada yang berani menanyai orang yang masih hidup seperti Kevin Ye, yang baru saja keluar dari ruang interogasi. Kelompok orang itu masih melakukan apapun yang ingin mereka lakukan.
Bahkan mungkin mereka tidak melihat Kevin Ye. Kevin Ye melihat sekeliling kantor polisi, awalnya dia ingin keluar dan melatih otot dan tulangnya. Namun, ketika dia keluar dan melihat tidak ada reaksi dari orang-orang ini, dia hanya menahan banyak niat membunuh di tubuhnya. Tanpa bertanya, Kevin Ye segera berbalik dan berjalan menuju ruang interogasi di sebelahnya. Pada saat ini, di ruang interogasi, petugas polisi bernama Liu Jianhong berkata dengan suara jahat, "Gadis-gadis cantik, saya pikir akan lebih baik jika kalian mengakui kekalahan lebih awal. Jika tidak, kami tidak akan bersikap sopan kepada kalian lagi." Kemudian, suara marah Mona Liu terdengar, "Petugas, sudah berapa kali saya katakan ini? Kami benar-benar pedagang yang sah dan tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum." Hehe, Nona cantik, di Yunan ini, Anda bukan satu-satunya yang tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Anda perlu memahami bahwa kamilah yang seharusnya memutuskan batas ini. Liu Jianhong, mengapa Anda mengobrol begitu banyak dengan kedua gadis ini? Saya pikir lebih penting bagi kita untuk langsung ke pokok permasalahan. Sebuah suara arogan terdengar dari ruang interogasi. Dan kemudian Alice berteriak, "Ah! Anda, apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya." Melalui jendela kaca kecil di kepala ruang interogasi, Kevin Ye dengan jelas melihat dua orang pria bergerak mendekati Alice, sementara Alice berulang kali berteriak. Mona Liu sangat marah di sampingnya, "Anda, apa yang Anda lakukan? Ini masih kantor polisi, Anda, tidak peduli apapun, tetap saja pejabat publik, apakah Anda tidak punya hukum?" Ekspresi Liu Jianhong berubah, dia tertawa mesum, dan menatap dada Mona Liu, lalu menyapukannya, "Gadis, sepertinya kalian benar-benar bukan orang dari tempat lain. Tidakkah kau tahu bahwa kantor polisi Yunan ini adalah tempat tanpa hukum?" Hehe, kedua gadis ini benar-benar cantik. Mereka jauh lebih baik daripada gadis-gadis yang terakhir kali. Saat dia berkata demikian, polisi berwajah hitam lainnya menyerang Mona Liu. "Hehe, gadis kecil, sungguh beruntungnya kau karena aku memperhatikanmu. Kurasa kau harus bersikap baik. Jika kau membuatku senang hari ini, aku pasti akan membantumu dalam transaksi penjualan. Kau harus tahu, hal itu adalah kejahatan yang harus dieksekusi oleh kepala polisi. Kau tidak tahu malu," teriak Mona Liu, tangannya melindungi lengan bajunya. Polisi berwajah hitam itu berpura-pura tidak berdaya saat dia mendesah dan berkata, Kalian gadis-gadis hanya berpura-pura pendiam. Nanti, aku pasti akan membuat kalian semua ingin mati. Ketika saatnya tiba, aku jamin kalian semua akan terus berteriak dan tidak akan berhenti." Dengan itu, polisi berwajah hitam itu menerkam Mona Liu seperti serigala lapar. Mona Liu sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dia bahkan tidak bisa bersuara. Melihat dirinya dan Alice dikelilingi oleh sekawanan serigala lapar, pintu ruang interogasi tiba-tiba bergemuruh dan mengejutkan semua orang. Kevin Ye baru saja mengatakan bahwa dia pantas mati dan menendang pintu hingga terbuka. Seluruh pintu diinjak-injak berkeping-keping oleh Kevin Ye, dan serutan kayu beterbangan di mana-mana. Liu Jianhong dan polisi lainnya tercengang. Bagaimanapun, mereka telah berada di Yunan selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah mengalami hal seperti itu. Siapa yang membiarkan anak ini keluar, beruang dan pisau?" Liu Jianhong segera berkata. Di sisi lain, polisi berwajah hitam itu terganggu oleh keberuntungannya sendiri, dan menjadi marah karena malu. Dia langsung berjalan menuju Kevin Ye, dan mengayunkan tinjunya ingin memukul Kevin Ye. "Sialan, kamu berani merusak keberuntunganku, aku akan membunuhmu." Namun, sebelum dia bahkan bisa mencapai Kevin Ye telah sudah melesat maju dalam sekejap, dan langsung menendang bagian vital polisi berwajah hitam itu. Serangan ini mungkin tidak berakibat fatal, tetapi tetap saja itu adalah suara telur yang pecah. Dengan suara keras, polisi berwajah hitam itu langsung terlempar oleh Kevin Ye. Tubuhnya, yang beratnya lebih dari 200 kg, terbang melingkar di udara, dan kemudian, dengan suara keras, dia mendarat dengan keras di tanah. Menutupi wajah Egi dengan tangannya, wajah polisi berwajah hitam itu memerah dan napasnya menjadi tidak teratur. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. "Kamu berani menyentuh wanitaku, kamu sedang mencari kematian." Kevin Ye mendengus. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Kevin Ye langsung berlari ke Liu Jianhong, naik dan mencengkeram leher Liu Jianhong, dan mengangkatnya. Dengan sedikit tarikan jarinya, Liu Jianhong bahkan tidak berhasil mengucapkan beberapa kata terakhir sebelum matanya berbalik dan dia berhenti bernapas. Kevin Ye dengan santai membuang mayat Liu Jianhong, lalu melirik ke samping ke arah dua polisi yang berdiri di samping Alice di dalam ruangan. Mereka berdua ketakutan setengah mati, berdiri di tempat dengan perut mereka gemetar tak terkendali.
Setelah beberapa saat, dia akhirnya bergumam, ini buruk, aku telah membunuh seseorang, aku telah membunuh seseorang. Saat mereka berteriak, keduanya buru-buru berlari keluar. Kalian masih ingin lari? Bisakah kalian lari? Kevin Ye mencibir, lalu dengan santai mengambil 2 sikat di atas meja dan melemparkannya ke arah keduanya. Puci, puci. 2 sikat dimasukkan dengan tidak sopan ke tenggorokan kedua orang itu. Darah segar mengalir keluar sedikit demi sedikit, menandakan kematian kedua orang ini. Awalnya, Kevin Ye tidak siap untuk membunuh mereka, tetapi mereka benar-benar berani menyentuh Mona Liu. Niat membunuh Kevin Ye melonjak tak terkendali. Awalnya, ketika Alice melihat Kevin Ye menerobos masuk ke ruang interogasi, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Namun tepat setelah itu, Kevin Ye melambaikan tangannya dan membunuh 3 orang, dan melukai salah satu dari mereka dengan parah. Alice menjadi semakin takut, dan bersembunyi dalam pelukan Mona Liu. Memikirkan ancaman mengerikan Kevin Ye terhadap kelompoknya, Alice saat ini tidak berani menatap Kevin Ye. Sambil membelai lembut dahi Alice, Mona Liu menghiburnya, Alice, jangan takut, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Kevin Ye, Mona Liu tampaknya terbiasa dengan metode pembunuhan Kevin Ye. Jadi dia tampak sedikit lebih tenang daripada Alice. Di sisi lain, mereka mendengar seseorang berteriak meminta seseorang untuk membunuh. Seluruh lantai hampir waspada, dan beberapa polisi berpakaian sipil dan berseragam berlarian. Namun, ketika mereka melihat pemandangan mengerikan di dalam ruang interogasi, semua orang tercengang untuk waktu yang lama. Ketika mereka sadar kembali, hal pertama yang harus mereka lakukan bukanlah menangkap pembunuh Kevin Ye, tetapi melarikan diri sendiri. Oh, tidak. Dia benar-benar membunuh seseorang. Setan, setan. Setelah mendengar suara gemuruh, puluhan polisi berhamburan seperti burung. Melihat pemandangan ini, Kevin Ye hanya bisa menggelengkan kepalanya, sekelompok sampah. Ming Mei, ayo pergi, kata Kevin Ye dengan datar. Lagi pula, menurut kesan Kevin Ye, hukum tidak berlaku untuk orang-orang. Membunuh orang atau tidak membunuh orang bukanlah hal yang penting. Namun, Mona Liu berbeda. Dia terlahir sebagai pedagang dan sangat menghargai hal ini. Sambil menggendong Alice di satu tangan, dia menghadap Kevin Ye dan menggelengkan kepalanya, Kevin Ye, kita belum bisa pergi. Jika kita pergi sekarang, itu akan menjadi pembunuhan dan pelarian. Saat itu terjadi, kita tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas lagi. Hah? Kevin Ye terkejut, dia menatap Mona Liu dan tertawa, Ming Liang, lalu mengapa kamu mengatakan kita tidak boleh pergi sekarang, lalu mengapa kamu tinggal di sini? Mona Liu berpikir sejenak, lalu berkata, saya pikir kita harus melakukannya dengan cara ini. Pertama-tama mari kita menelepon untuk membalas telepon ke Lin Hai, saya harap kita dapat menggunakan kekuatan Lin Hai untuk menyelesaikan masalah ini. Tepat ketika Mona Liu hendak pergi mendapatkan nomor telepon ruang interogasi, Kevin Ye menyalakan sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum, saya rasa tidak perlu serumit itu. Tidak sulit untuk keluar melalui jalur biasa, saya punya cara. Kalian tunggu di sini, saya akan pergi mencari seseorang dan segera kembali. Aku yakin nona muda dari keluarga Xiao pasti akan bersujud dan mengantar kita keluar. Mona Liu tampak penasaran, dan bertanya dengan heran, ada apa, Kevin Ye, apakah kamu juga punya saudara di Yunan?